Saya lagi dulu guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdi Ramdan, NIM PO 421012. Saya dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan atau yang disingkat dengan MSDP. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Diana Oktasari MSI, yaitu tentang respirasi. Respirasi itu ialah proses respirasi itu ialah sering disamakan dengan proses manusia bernapas, padahal sebenarnya bernapas itu merupakan salah satu proses yang terjadi dalam tubuh yang melibatkan banyak organ serta sel tubuh. Baik, pengertian respirasi tersebut sendiri yaitu proses yang menghasilkan energi dengan memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Baik, selanjutnya itu proses respirasi. Proses respirasi terbilang kompleks karena melibatkan banyak organ tubuh, dimulai dari hidung sebagai tempat awal masuknya oksigen, laring hingga paru-paru. Proses ini dimulai saat kamu menghirup udara melalui hidung atau inhalasi, di mana otot diafragma akan meregang sehingga akan ada ruang yang luas untuk tempat masuknya oksigen. Kemudian oksigen akan masuk ke tubuh melalui tenggorokan bagian belakang dan melewati bagian laring, lalu terbagi ke arah kanan dan kiri paru-paru melalui tabung bronkus. Agar proses pernapasan berjalan lancar, tabung bronkus tidak boleh mengalami gangguan baik oleh peradangan maupun lendir. Setelah itu oksigen akan terbagi lagi dalam saluran yang berukuran lebih kecil yang disebut dengan bronkiolus, juga berkantung udara yang dinamakan alveoli. Manusia merupakan rata-rata 600 juta alveoli dalam tubuh yang dikelilingi oleh pembuluh darah kapiler. Inilah tempat terjadinya proses respirasi eksternal atau perpindahnya oksigen dari paru-paru menuju ke darah. Karbon dioksida menjadi gas sisa dalam proses ini. Gas ini akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui ekhalasi atau pembuangan napas. Ketika proses ini terjadi, otot diafragma akan kembali mengecil sehingga karbon dioksida bisa keluar melalui paru-paru. Baik, contoh dari respirasi yaitu kita coba untuk membuka mulut ketika di depan kaca, kemudian menghembuskan nafas. Pada kaca akan terbentuk uap air hasil respirasi seluler dalam tubuh. Itu hanya contoh sedikit saja, sebenarnya banyak contoh dari respirasi. Baik, di sini berbagai gangguan dari kesehatan yang dapat mengganggu proses respirasi. Proses respirasi juga bisa tidak lancar atau mengalami gangguan saat ada masalah pada sistem pernapasan. Penyebabnya bisa karena infeksi bakteri, virus, gangguan kesehatan kronis. Beberapa penyakit tersebut antara lain yaitu yang pertama itu penyakit yang disingkat dengan PPOK atau yang dikenal dengan penyakit paru obstruktif kronis. Apa itu PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis? Ialah penyakit jangka panjang, gejalanya akan memburuk seiring dengan berkembangnya penyakit tersebut. Seringkali masalah kesehatan ini terjadi pada seorang yang aktif merokok atau memiliki riwayat sebagai perokok. Baik, yang kedua itu asma. Apa itu asma? Asma itu sering dikenal dengan sesak napas, menjadi gejala utama dari penyakit asma. Napas berbunyi atau menggigil dan bentuk juga bisa muncul saat seorang terserang asma. Batuk juga bisa muncul saat seseorang terserang asma. Gejala yang muncul bisa ringan atau parah, jadi pastikan kamu segera melakukan pengobatan saat mengalaminya.
Baik, yang ketiga itu pneumonia. Pneumonia itu sering terjadi karena infeksi yang menyerang alveoli, baik itu karena virus, jamur maupun bakteri. Kondisi ini bisa sangat membahayakan bagi seseorang dengan kondisi tersebut. Kondisi medis tertentu. Yang ketiga itu emfisema. Apa itu emfisema? Emfisema ialah bentuk lain dari penyakit paru kronis yang ditandai dengan sulitnya seseorang melakukan ekhalasi karena kerusakan pada bagian alveoli. Sayangnya belum ada obat yang bisa menyembuhkan emfisema. Tetapi kamu bisa mengurangi tingkat keparahannya dengan berhenti merokok atau tidak terkena paparan asap rokok. Baik, itulah tadi beberapa penjelasan singkat tentang penyakit dari gangguan yang menyebabkan terhambatnya respirasi. Baik, selanjutnya saya menjelaskan tentang respirasi sel. Respirasi sel itu terbagi menjadi 3, yaitu semua sel tumbuhan dan hewan melakukan respirasi. Pengertian respirasi sel itu ada 3, yaitu semua sel tumbuhan dan hewan melakukan respirasi, proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida antara tumbuhan dan atmosfer. Respirasi sendiri yaitu perubahan KH menjadi energi ATP untuk digunakan pada reaksi metabolisme termasuk VS. Baik, oksidasi, reduksi, dan aliran energi. Oksidasi adalah hilangnya elektron reduksi dan penambahan elektron. Oksidasi juga hilangnya atom hidrogen dan reduksi penambahan atom hidrogen. Karena oksidasi dan reduksi terjadi bersama disebut dengan reaksi redoks. Selanjutnya yaitu respirasi aerob. Respirasi aerob ialah respirasi yang memerlukan oksigen, sedangkan respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Respirasi aerob tersendiri dari beberapa tahap, yaitu glukosis, dekarboksilisasi oksidatif, siklus Krebs, dan rantai transport elektron yang telah dibahas pada tadi. Baik, proses respirasi aerob membutuhkan 2 bahan pokok, yaitu oksigen dan glukosa. Sementara proses respirasi anaerob hanya membutuhkan glukosa, sedangkan dengan proses glikolisis dan fermentasi agar bisa menghasilkan sejumlah energi yang dibutuhkan. Baik, apa perbedaan dari respirasi anaerob dan aerob dan fermentasi? Respirasi aerob ialah respirasi yang menggunakan oksigen bebas untuk memecah senyawa, sedangkan fermentasi atau respirasi anaerob ialah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen bebas untuk memecah senyawa. Respirasi aerob melibatkan mitokondria dalam prosesnya, sedangkan fermentasi atau respirasi aerob tidak melibatkan mitokondria. Baik, di sini ada beberapa contoh, yaitu respirasi aerob itu contohnya seperti yang membutuhkan oksigen. Contohnya itu dalam proses produksi ATP. Apa itu ATP? ATP itu yang dikenal dengan adenosina trifosfat. ATP itu seperti pesawat ulang-alik yang menyimpan membawa energi ke seluruh tempat di dalam tubuh. Baik, contoh kedua itu dari anaerob yaitu proses pembentukan fermentasi pada pembuatan minuman alkohol. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata atau kesalahan pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.